Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa untuk yang perdana dengan saya, Pakar Jono. Kali ini saya akan berbagi dengan tugas-tugas semua untuk pengawas sekolah, baik mulai dari program pengawasan, laporan dari berbagai macam kegiatan pengawasan, instrumen pengawasan, dan semua nanti akan saya sampaikan dalam akun ini. Mengingat akun yang sebelumnya yaitu akun Anak Duo telah dihack dan sekarang telah diberhentikan oleh YouTube, sehingga banyak materi-materi untuk pengawas semua sudah tidak bisa diakses lagi. Saya juga sudah berusaha untuk membuat akun baru, yaitu yang beri nama Anak Duo dan Karjono Natar. Itu pun ternyata masih juga ada yang tidak suka, sehingga banyak masalah, banyak yang menghendaki untuk kegagalan dari akun atau channel tersebut. Tapi saya tetap akan berusaha sebaik mungkin untuk bisa berbagi kepada guru, kepala sekolah, dan pengawas. Nah, untuk di sini saya akan mencoba hal yang baru terkait dengan tugas-tugas pengawas mulai dari awal sehingga dari nol. Ini bisa untuk kita sharing, berbagi pada teman-teman bagi pengawas baru ataupun pengawas yang sudah lama. Karena itu ikuti video ini sampai selesai. Dan jangan lupa, karena ini adalah akun yang baru, benar-benar baru alias new. Untuk itu saya persilahkan untuk bantu klik subscribe, like, dan lonceng. Baik, saya pertama kalinya saya akan mencoba menyampaikan terkait dengan apa sih yang akan dinilai kinerja dari pengawas. Saya sudah mencoba. Nah, di sini terkait dengan kinerja pengawas sekolah, ini yang perlu diingat, ini yang pertama kali yang harus dipersiapkan. Yaitu komponen yang dinilai pertama adalah pengawas sekolah memiliki dokumen SKP. Artinya, pengawas dalam 1 tahun untuk membuat rancangan pekerjaannya itu harus dituangkan dalam SKP. Nah, ini mari teman-teman bagi yang belum harus dipersiapkan, dan SKP itu isinya apa saja, karena itu tetap harus ikuti ini sampai selesai. Dokumen SKP memuat kegiatan jabatan yang meliputi tugas utama yang terdiri dari pelaksanaan, pengawasan akademik dan pengawasan manajerial, dan pengembangan profesi serta kegiatan penunjang. Hal ini sesuai dengan Permenpan RB nomor 21 yang diperbarui di tahun 2014 ya, nomor 143. Ini masih sampai hari ini belum ada perubahan. Walaupun di PP 30 sudah ada perubahan, tapi juknisnya belum ada perubahan. Kalaupun nanti ada perubahan, sedikit sekali kemungkinan perubahan karena sudah sesuai, ada rancangan yang baru yang sudah dibuat itu sudah sesuai dengan PP 30, sehingga seperti ini yang nanti akan dilakukan penilaian pada saatnya nanti sudah diundangkan. Kriteria dokumen SKP yang telah ditandatangani pengawas sekolah bersangkutan dan pejabat penilai ini harus ketika nanti mau dinilai itu barangnya harus ada ya. Kemudian tanggal penandatanganan SKP harus sesuai ya ketentuan yang berlaku. Kemudian komponen dokumen SKP memuat kegiatan jabatan yang meliputi tugas utama yang terdiri dari pelaksanaan pengawasan akademik dan pengawasan manajerial, pengembangan profesi, dan kegiatan penunjang. Apa sih tugas utamanya pengawas itu apa saja? Karena ini tugas pokoknya pengawas itu pengawas muda, madya maupun utama itu sudah tertuang di dalam penilaian kinerja ini. Kita lihat di sini untuk tugas utamanya yang pertama adalah menyusun program pengawasan. Nah, program pengawasan ini adalah program tahunan yang dimaksud. Nah, program pengawasan di sini harapannya ke depan, karena kalau kita mengikuti di Permenpan 21 ataupun 143 ini masih terpisah antara program pengawasan, program tahunan, kemudian program Bimlat itu masih terpisah. Nah, ke depan ini rancangannya adalah akan jadikan satu, ya. Jadi program itu satu, yang isinya untuk 1 tahun itu kegiatan apa saja tidak dipisahkan. Walaupun dalam penilaiannya nanti rencananya akan dipisahkan. Tapi ini baru rancangan ya, sekali lagi baru rancangan. Nanti kita tunggu. Karena sekarang masih dalam pandemi sehingga ini belum bisa berlanjut untuk pengembangannya.
Kemudian melaksanakan pembinaan guru dan atau kepala sekolah. Di sini wajib seorang pengawas sekolah itu melaksanakan pembinaan guru dan atau kepala sekolah. Yang makanya di sini diharapkan pengawas ke depan untuk diangkat itu minimal itu dari S2. Harapannya seperti itu, kemudian golongan minimal golongan 4B. Itu rancangannya, sekali lagi rancangannya. Kalau yang awal masih tetap. Makanya bagi teman-teman yang sekarang diangkat itu tidak ada masalah karena itu masih dalam existing. Sehingga kalaupun sekarang diangkat belum misalkan sudah S1, kemudian harapannya sudah S2 ya. Golongan masih 4 ini masih 4A itu masih bisa ya, tidak ada masalah untuk sementara ini karena aturannya belum ada yang baru. Kemudian memantau pelaksanaan 8 standar. Nah, di sini ini sekarang banyak sekali. Kalau dulu pemantauan 8 standar itu sangat luar biasa, ada 8 item mulai dari standar isi, standar proses, standar kelulusan, kemudian standar pendidikan tenaga pendidikan, standar sarana prasarana, standar pengelolaan, pembiayaan, dan standar penilaian. Nah, sekarang di dalam SNP ini sudah mulai berubah karena di dalam akreditasinya juga berubah, yakni yang akan menjadi data penilaian nanti adalah lulusan ya. Jadi data lulusan kemudian proses pembelajaran, kemudian kinerja guru, dan yang keempat adalah kinerjanya kepala sekolah yang terdiri dari 10. Nah, ini yang akan menjadi nanti data penilaian yang harus dilakukan oleh pengawas. Jadi pengawas harus tahu. Jangan sampai pengawas akan melakukan pembinaan tapi tidak tahu apa yang dilakukan. Nah, ini kita harus mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, sekarang jelas-jelas sekarang itu di di Ban SM sudah membuat instrumen baru untuk penilaiannya, dan di sini pengawas harus benar-benar bisa melakukan pembinaan mengikuti peraturan yang baru sehingga tidak sia-sia. Kalau kita mengikuti apa yang ada yang lama itu nanti tidak akan kepakai oleh kepala sekolah, bahkan kita mungkin bisa akan diremehkan ya pengawas kalau kita melakukan pembinaan tidak sesuai dengan harapan kan seperti itu. Kemudian melaksanakan penilaian kinerja guru dan atau kepala sekolah. Begitu juga ini, penilaian kinerja guru atau kinerja kepala sekolah. Kinerja guru nanti akan menjadi data dalam penilaian akreditasi. Sehingga kita harus benar-benar dalam penilaian kinerja guru. Nah, PK guru atau PKKS yang selama ini berdasarkan Permendikbud nomor 15 tahun 2018 ini cukup lumayan ya. Karena sekarang kepala sekolah sudah hampir mungkin 99,9% kepala sekolah tidak mengajar. Dan guru sesuai dengan PKG, sesuai dengan buku pedoman buku 2 yang terbit pada tahun 2016, ini sudah sesuai dengan PP 30 yang keluar di tahun 2018 ya. Sehingga 2019 malah PP-nya dikeluar tahun 2019 kalau tidak salah. Nah, ini kita juga harus mengikuti itu karena banyak sekali para kepala sekolah ataupun guru yang dia kekeh menggunakan yang lama sementara ini sudah tidak sesuai dengan PP 30 walaupun secara aturan juknisnya belum ada, tapi di buku pedomannya yang keluar 2016 sudah ditandatangani Dirjen itu sudah sah, sudah berlaku seperti itu ya. Nanti ini akan kita bahas, kita kupas satu persatu nantinya karena itu ini akan kita baru melihat apa saja yang harus dilakukan oleh seorang pengawas. Kemudian berikutnya, ini tugas pokoknya pengawas diantaranya adalah melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan pada sekolah binaan. Nah, di sini untuk yang dievaluasi itu ada 3 macam ya yang harus dievaluasi, yaitu pembinaan guru dan atau pembinaan kepala sekolah, kemudian pemantauan 8 standar yang sekarang sudah mengikuti aturan yang baru ini harus dievaluasi. Kemudian yang ketiga adalah penilaian kinerja guru dan atau kepala sekolah. Jadi dalam membuat evaluasi nanti terdiri dari 3 hal itu. Nah, dalam penilaian nanti di dalam penilaiannya juga sama, itu harus ada 3. Kalau ada 2 nanti nilainya akan kecil ya. Jadi harus ada evaluasi dari 3 hal tersebut. Kemudian mengawasi hasil pelaksanaan program pengawasan di tingkat kabupaten provinsi ini bagi yang pengawas utama. Kalau pengawas yang madya atau pengawas muda itu enggak ada ini ya. Kemudian menyusun program pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan atau kepala sekolah. Nah, ini yang saya bilang tadi. Sementara ini masih terpisah, yang ini masih terpisah. Nanti pada saatnya rancangan yang barunya itu kalau nanti disepakati atau disetujui, ini program itu satu. Yang isinya termasuk di dalamnya adalah program pembimbingan dan pelatihan profesional guru maupun kepala sekolah ada jadi satu. Nah,
Kemudian melaksanakan pembimbingan pelatihan. Ketika ada menyusun program harus ada BIMLAT. Nah, di sini BIMLAT yang dilakukan di sini ada 6 dalam 1 tahun. Ada 6 kali. Sekarang bisa dibuat dalam membuat peta atau membuat jadwal pelaksanaan, itu benar-benar pengawas harus bisa membuat rancangan. Kalau sekarang termasuk BIMLAT yang bisa dilakukan adalah melalui webinar atau mungkin dengan pembelajaran daring atau pelatihan daring, itu juga bisa dilakukan. Tentunya seperti itu karena kondisinya memang seperti ini, dan tentu penilai juga mestinya tahu kalau ini kondisinya seperti ini, sehingga tentunya juga akan menjadi kebijakan yang harus diikuti gitu, seperti itu. Kemudian melaksanakan pembimbingan dan pelatihan kepala sekolah dalam menyusun program sekolah, rencana kerja, pengawasan dan evaluasi. Nah, di sini intinya dalam pengelolaan sekolah. Nah, ini nanti di dalam tugas yang baru sesuai dengan akreditasi ada 10. Nah, ini bisa dilakukan, ada 10 jenis yang pengelolaan yang harus dilakukan oleh kepala sekolah. Tentunya kita juga harus mengikuti itu, sehingga ketika kita melakukan pelatihan itu bermanfaat bagi sekolah untuk menyiapkan akreditasinya. Kalau tidak ya akan menjadi sia-sia lagi, nanti ditertawakan orang lagi ya. Seperti itu. Nah, ini dalam pembimbingan ini di sini dalam 1 tahun minimal tuh 5 kali yang akan menjadi data penilaian ya. Artinya itu juga bisa dilakukan sementara dengan webinar. Kemudian membimbing pengawas sekolah muda dan atau pengawas sekolah media dalam melaksanakan tugas pokoknya. Ini sering terjadi, ini tidak dapat ya, tidak melakukan karena memang seperti pengawas muda, pengawas media tapi tidak ada pengawas muda, maka ini tidak bisa dilakukan penilaian. Sehingga di sini nilainya akan menjadi kosong. Dan kalau tidak ada jangan dimasukkan dalam SKP ya. Nanti akan mengurangi nilai kita. Kemudian melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan kepala sekolah dalam pelaksanaan penelitian tindakan. Nah, ini juga dibagi pengawas utama. Kalau pengawas yang media belum. Nah, nanti untuk di untuk di rancangannya nanti akan ada perubahan yang ini. Tentunya nanti ya ngikutilah peraturan yang baru yang akan muncul. Kemudian mengevaluasi hasil pembimbingan dan pelatihan profesional guru. Jadi yang dievaluasi ada 2, yaitu BIMLAT guru dan BIMLAT kepala sekolah. Yang BIMLAT guru ada 6 kali kegiatan dan BIMLAT kepala sekolah ada 5 kali kegiatan. Ini harus benar-benar dievaluasi programnya seperti apa, terrealisasi berapa persen, hasilnya seperti apa, dampaknya bagaimana, itu tentunya akan jadi bahan evaluasi ya. Kemudian melaksanakan tugas pengawasan di daerah tempat yang terpencil atau terbelakang atau daerah khusus lah gampangnya seperti itu. Dan ini adalah mendapatkan nilai tersendiri bagi pengawas yang punya tugas di daerah khusus. Karena nggak semua pengawas ada tempat yang di daerah khusus ya. Kemudian berikutnya melaksanakan pengembangan profesi. Nah, di sini yang sering terjadi banyak kita yang mungkin lemah dalam membuat karya tulis ya. Di sini karya tulis ini banyak, nanti di sini ada pakarnya yaitu Pak Prof. Tri Marheni, ada Pak Parno ya. Kemudian banyak ya yang nanti akan menangani ini. Nah, kemudian membuat karya inovatif. Nah, karya inovatif itu juga banyak yang bisa dilakukan ya untuk membuat sebuah aplikasi berbasis IT dan lain sebagainya, itu masuk karya inovatif. Bagi pengawas ya bisa dilakukan itu. Dan karya inovatif itu nanti harus ada, kalau dia bentuk aplikasi harus ada deskripsi mulai dari awal sampai akhir sampai digunakan oleh siapa saja, itu akan menjadi deskripsi yang tentunya ini sudah banyak ya contoh yang pernah saya sampaikan sebelumnya di kegiatan-kegiatan pelatihan untuk pengawas sekolah. Kemudian penunjang menjadi anggota dalam organisasi profesi pengawas. Nah, ini di sini yang berlaku hanya yang akan dinilai untuk menjadi anggota profesi, yakni APSI ya. Kalau yang lain tidak bisa dinilai ya. Menjadi anggota, pokoknya profesi yang lain. Saya katakan yang lain itu tidak bisa dinilai. Ini yang bisa dinilai hanya APSI. Kemudian menjadi anggota tim penilai jabatan fungsional pengawas sekolah. Kalau menjadi tim penilai jabatan fungsional guru tidak bisa dinilai. Ini hanya tim penilai jabatan pengawas sekolah. Kemudian melaksanakan tugas sebagai koordinator pengawas. Nah, ini kalau bagi yang satu kabupaten itu ada 1 ya, biasanya ada 1 koordinator pengawas. Mungkin kalau ada di beberapa cabang itu juga ada koordinator, itu juga bisa. Kalau saya lihat kemarin diakui ya seperti itu.
Kemudian mendapat tugas tertentu sebagai panitia dalam pembimbingan lomba kompetensi olimpiade mata pelajaran dan seterusnya. Kalau kita mendapatkan tugas, artinya harus ada SK yang dibuktikan. Kemudian memperoleh gelar ijazah yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya. Nah, itu nanti ini ada ketentuan tersendiri ya. Untuk itu ada ketentuan sendiri. Nah, kemudian di sini dokumen apa yang harus dipersiapkan oleh seorang pengawas? Dokumen SKP yang telah ditandatangani pengawas sekolah bersangkutan dan pejabat penilai. Di sini nanti dokumen ini akan menjadi bahan penilaian. Kemudian tanggal penandatangan sesuai dengan ketentuan. Komponen dokumen SKP memuat ketentuan ada 3 tadi, yaitu tugas pokok, kemudian pengembangan profesi dan penunjang. Inilah yang harus dipersiapkan oleh pengawas untuk dari awal ya. Di bulan Januari ini sudah ada. Jadi kalau kita membuat SKP kok isinya bukan ini akan menjadi masalah nanti dalam penilaian kinerja. Mungkin itu yang bisa sampaikan untuk sementara. Kita akan selalu membahas terkait dengan tugas-tugas pengawas di channel ini. Karena itu untuk mendapatkan notifikasi dari saya, yaitu silahkan Bapak Ibu klik subscribe, like dan lonceng, sehingga ketika saya ngupload terkait nanti, ini yang kedua adalah terkait dengan program tahunan. Nanti bagaimana cara membuatnya, apa saja yang harus dipersiapkan, dan bagaimana bentuknya akan kita bahas pada video berikutnya. Sukses selalu, tetap semangat, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step.